got so close to someone. I know this ain't love, but let me stay a while. And pull me closer tonight. Keep holding my hand. I know this ain't love, but let me stay the night. So let me stay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mengulas sebuah jurnal penelitian yang berjudul Pemanfaatan dan Penerapan Konsep Akad Qard pada Bank Syariah. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dari akad qard. Qard dalam arti bahasa berasal dari kata qoroda yang sinonimnya kotoa yang berarti memotong. Menurut Syafi'i Antonio, qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan sebuah imbalan. Materi yang kedua yaitu mengenai rukun dan syarat akad qard. Yang pertama, rukun dari akad qard. Akad qard memiliki 3 rukun, yaitu yang pertama, pelaku yang terdiri dari mukrid dan penerima pinjaman atau muktarid. Yang kedua yaitu objek akad berupa uang yang dipinjamkan. Yang ketiga yaitu ijab qabul atau serah terima. Syarat dari akad qard. Ketentuan dan syarat harta qard yaitu harta yang diqardkan harus milik mukrid. Karena apa? Karena sifat al-tamliknya sama, yaitu harta qard berpindah kepemilikannya dari milik si mukrid menjadi milik si muktakrid, sehingga mukrid harus memiliki hak untuk memindahkan kepemilikan barang yang akan diqardkan tersebut. Materi ketiga yang akan kita bahas yaitu mengenai dasar hukum dari akad qard. Yang pertama yaitu bersumber dari dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa siapa yang memberikan pinjaman untuk sesuatu yang baik, maka Allah akan membalas dengan kebaikannya berlipat ganda. Kedua yaitu berdasarkan pada fatwa DSN MUI nomor 19/DSN MUI /4/2001 dan peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 7/46/PBI/2005 dan peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 9/19/PBI/2007. Materi yang keempat yaitu mengenai ketentuan akad qard yang berdasarkan pada fatwa DSN MUI. Di sini terdapat 5 ketentuan akad qard yang berdasarkan pada fatwa DSN MUI. Yang pertama yaitu al-qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau muktarid yang memerlukan. Kedua yaitu nasabah al-qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Yang keempat, lembaga keuangan syariah atau LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana hal tersebut dipandang perlu. Yang kelima, nasabah al-qard dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan cara sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan di dalam akad. Materi yang kelima yaitu mengenai penerapan akad qard pada perbankan syariah. Akad qard sendiri biasanya diaplikasikan di perbankan syariah seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu penyaluran dan akad yang bersifat produktif yang diperuntukkan sesuai dengan syariat. Biasanya di dalam akad ini penyaluran zakat melakukan sistem kerjasama dengan Basnas, di mana Basnas sebagai lembaga yang menghimpun dana dan kemudian penyaluran transaksinya melalui model transaksi bank syariah.
Yang kedua yaitu penyaluran akad qard ini juga digunakan sebagai anjak piutang yang berlandaskan dari Fatwa DSN nomor 67 DSN MUI 3 2008 mengenai piutang. Yang ketiga yaitu sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha apabila diberikan pembiayaan skema jual beli bagi hasil ataupun ijaroh. Yang keempat yaitu penyaluran akad qard ini juga berbentuk pembiayaan pengurusan haji yang berlandaskan pada Fatwa DSN nomor 29 DSN MUI 6 2002 mengenai pembiayaan pengurusan haji. Lembaga keuangan syariah menetapkan berbagai ketentuan yaitu sebagai berikut. Ketentuan yang pertama yaitu di dalam pengurusan haji, nasabah dapat memperoleh imbalan jasa dengan menggunakan prinsip ijaroh yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 9 DSN MUI 4 2000. Ketentuan yang kedua yaitu jika diperlukan LKS atau perbankan syariah dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan prinsip qard yang berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 19 DSN MUI 4 tahun 2001. Materi yang keenam yaitu mengenai contoh penerapan akad qard. Berdasarkan hasil mini riset kelompok kami yang kami ambil dari beberapa literatur, berikut ini merupakan salah satu contoh kasus penerapan akad qard di lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah. Dari penelitian ini mengenai studi kasus penerapan akad qard pada bank syariah yang berbentuk penyaluran talangan dana umroh. Maka pihak bank melakukan rincian perhitungan dana sebagai berikut. Jadi, angsuran talangan ibadah umroh yang harus dipenuhi Bapak Andre adalah sebesar 1.367.300 per bulan dan akan diangsurkan setelah pelaksanaan ibadah umroh. Penjelasan di atas merupakan salah satu bentuk penerapan akad qard di dalam perbankan syariah. Materi yang ketujuh yaitu mengenai manfaat akad qard di dalam bank syariah. Manfaat akad qard di dalam bank syariah terdapat 5 manfaat, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan keringanan kepada nasabah ketika sedang mengalami kesulitan yang mendesak dan juga mendapat talangan dalam jangka waktu pendek. Manfaat yang kedua yaitu merupakan pembeda di antara bank konvensional dengan bank syariah, yang dimana di dalam akad tersebut mengandung atau berisi misi sosial. Selain itu juga mengandung misi komersial yang ada di dalamnya. Manfaat yang ketiga yaitu mempunyai sebuah misi sosial untuk masyarakat agar dapat meningkatkan loyalitas mereka pada perbankan syariah. Manfaat yang keempat yaitu di dalam akad ini pedagang kecil juga bisa mendapatkan sebuah bantuan dari pihak bank syariah agar bisa lebih berkembang, lebih baik, dan lebih maju lagi usahanya, sehingga akad tersebut dapat sangat membantu masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu. Dan manfaat yang kelima yaitu bisa mengalihkan atau menjauhkan pedagang kecil dari ikatan uang rentenir, yaitu dengan mendapatkan pinjaman dari pihak bank syariah tanpa dikenai bunga.